Selamat datang pada acara ini. Terima kasih, saya akan memberikan materi tentang pemberian ASI dan tantangannya, dan beberapa penelitian kami, baik di Human Nutrition Research Center maupun di Departemen Ilmu Gizi, dan juga beberapa institusi lainnya. Di sini saya bersama dengan tim Dr. Davrina Rianda, Alfi Rahma Putri, Dwi Susanti, Dr. Dwi Susanti, Diana Santika, Dr. Ervi Praviantini menyuguhkan beberapa review yang kami lakukan atas beberapa studi yang terkini. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan, beberapa isu penting tentunya tentang pentingnya breastfeeding, ASI, kemudian eksklusif breastfeeding, ASI eksklusif, bagaimana tantangan yang ada, dan tentunya komposisi daripada air susu ibu dan perkembangan riset berhubungan dengan air susu, berhubungan dengan mikrobiota dan imun sistem, dan juga saya akan mengulas sedikit tentang pentingnya maternal diet selama laktasi, dan update dari riset kami yang terbaru, dan tentunya take home message terhadap apa yang kita diskusikan hari ini. Kita tahu bahwa WHO selalu mendengungkan, dan juga saat ini tentunya dengan adanya Pekan ASI sedunia menunjukkan bagaimana dukungan terhadap ASI, bahwa breastfeeding, air susu ibu adalah hal atau pathway yang sangat efektif untuk bisa memberikan kecukupan energi, kecukupan gizi, terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan seorang anak. Dan hal ini tentunya didukung dengan berbagai macam studi yang ada. Kita lihat bahwa beberapa keuntungan dari ASI telah kita ketahui bersama. Tentunya nanti akan diulas juga oleh pembicara kedua. Tidak hanya bisa menyediakan zat gizi yang komplit ya, tetapi juga bisa berhubungan dengan berbagai macam hal untuk perkembangan dan juga maturitas daripada otak anak, dan tentunya juga berhubungan dengan kognitif pada anak itu sendiri. Di samping itu juga banyak studi yang menunjukkan bagaimana pentingnya ASI terhadap kekebalan tubuh anak, prevention atau pencegahan terhadap terjadinya kegemukan, obesitas baik pada anak dan ibunya, serta juga berhubungan dengan berbagai macam prediksi ke arah penurunan resiko terhadap kanker payudara dan juga kanker ovarium. Hal-hal ini tentunya sangat penting sekali, dan banyak studi yang sudah mengupas hal tersebut. Di sini kita lihat hal penekanan pada ASI, tentunya kita lihat bahwa coverage yang ada pada pemberian ASI pada ibu-ibu kita, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, sebenarnya terutama pada negara-negara berkembang cukup tinggi untuk coverage pemberian ASI-nya. Tapi kalau kita lihat berhubungan dengan ASI eksklusif, walaupun ini sudah dicanangkan oleh WHO bahwa pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pada kehidupan pertama seorang anak, kalau kita lihat bahwa cakupannya masih sangat rendah. Di sini kami mencoba mereview berbagai macam publikasi yang ada di berbagai negara, dan mencoba membandingkan negara-negara dengan low income, kemudian lower middle income, dan upper middle income. Indonesia termasuk pada low middle income country. Kita lihat di sini bahkan di antara low middle income country sendiri, Indonesia masih dianggap memiliki cakupan yang sangat rendah untuk eksklusif breastfeeding. Hanya 1 dari 3 ibu Indonesia itu memberikan eksklusif breastfeeding secara sukses. Jadi rate-nya kurang lebih 34% dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan terhadap negara Ethiopia sekalipun. Dan ini adalah studi yang sangat menarik, kami compile dari berbagai macam studi yang ada. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan proporsi dari early initiation daripada breastfeeding atau kita sebut sebagai IMD pada awal kehidupan. Terlihat bahwa walaupun terjadi sebenarnya peningkatan, tetapi cakupannya juga masih di bawah 60%, dan proporsi yang ada di tingkat nasional pun sekitar 34%,
yang juga kita lihat sama ketika kita lihat dari survei yang kami lakukan. Ini adalah berbagai macam survei yang kami lakukan, baik pada waktu saat kami berada di Siameo Rekfon, kemudian Departemen Ilmu Gizi maupun Human Nutrition Research Center yang fokus pada daerah Jakarta. Kita lihat di sini bahwa cakupan terhadap prevalensi untuk menyusui sangat tinggi, 90%. Dan tetapi pada eksklusif breastfeeding dari berbagai macam tahun yang kita lakukan pada survei, paling tinggi adalah 44%. Kita lihat memang angka tersebut hampir mirip dengan angka Riskesdas 2018 untuk DKI Jakarta, dan bahkan untuk daerah-daerah tertentu mencapai hanya 22%. Dan yang paling terlihat bahwa dari studi ini juga kami melihat adanya initial time untuk complementary feeding. Memang ada sedikit kurang kecocokan antara initial time of complementary feeding dengan eksklusif breastfeeding. Nah, ini adalah salah satu gap dalam satu penelitian bahwa terkadang ibu sendiri tidak mengetahui apa itu eksklusif breastfeeding, kemudian prelactal feeding yang biasanya dilakukan sangat awal, bahkan di hari pertama kehidupannya. Kemudian kami melihat dari studi kami tersebut, apa saja sih yang menjadi kendala kenapa seorang ibu itu menyetop anaknya untuk ASI ataupun eksklusif breastfeeding. Nah, ini kami juga memang belum publish. Di sini kami kebetulan melakukan survei kualitatif juga di daerah Banten dan sekitarnya. Banyak ibu yang di sini seperti percakapan dari kami ya, bagaimana Bu, kenapa ASI eksklusif itu tidak diberikan? Ternyata mereka merasa bahwa ASI saya itu kurang gitu, sehingga anak saya sering menangis. Nah, kata-kata menangis ini yang sering dianggap sebagai sesuatu harapan anak untuk mendapatkan tidak sekedar ASI, dan tentunya edukasi ini sangat penting sekali. Ada beberapa faktor di sini terlihat, misalnya ibunya merasa ya udah waktunya aja untuk di stop gitu ya, tidak cukup air susu saya. Kemudian anak itu kayaknya butuh snack deh, ya. Anak itu kayaknya perlu sesuatu tambahan deh, kayaknya nggak cukup gitu ya. Dan ibu merasa juga capek, lelah. Kemudian anak tuh rewel juga, kadang-kadang juga sering terjadi karena ibunya sakit. Dan seringkali ibu mengalami kehamilan lebih cepat daripada seharusnya. Nah, ini adalah faktor-faktor penting kita lihat yang bisa menjadikan arahan ke depan. Kemudian kita lihat lagi, beberapa studi juga menunjukkan secara keseluruhan ada terjadinya berbagai macam faktor untuk terjadinya breastfeeding ini, baik itu eksklusif maupun dia akan continue breastfeeding atau melanjutkan breastfeedingnya atau ASI-nya, yaitu inisiasi yang di awal, inisiasi menyusui dini di awal itu tidak terjadi dengan baik. Kemudian tentunya berbagai macam breast milk substitute yang ada, yang dipromosikan, dan tentunya ini mempengaruhi ibu itu sendiri, baik itu berasal dari teman-temannya, peer groupnya, dan kadang-kadang terlihat sebagai exotic food gitu ya untuk anaknya, sehingga merubah. Kemudian tentunya adalah pengetahuan yang kurang, social culture, tentunya ekonomi, dan berbagai macam personal reason lainnya, alasan-alasan lainnya. Bahkan juga persiapan pada berbagai kondisi yang berhubungan dengan persiapan yang dilakukan juga seringkali tidak hygienik untuk mereka pun kalau melakukan complementary feeding misalnya. Dan tentunya yang menarik adalah bagaimana air susu ibu itu juga pemberiannya support terhadap ibu yang bekerja. Nah, ini kita lihat ternyata banyak sekali nanti hal-hal yang berpengaruh pada ibu yang bekerja ini. Dan tentunya berbagai macam implementasi daripada regulasi yang ada yang masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Beberapa hal yang penting kita lihat dari beberapa studi menunjukkan ada 3 hal penting untuk ibu yang terhalang pada saat dia menyusui pada saat bekerja. Karena lokasi dia yang jauh dari pekerjaan sehingga tidak bisa mentransfer air susunya, atau mungkin fasilitas yang ada di tempatnya tidak memungkinkan dia untuk melakukan laktasi, dan juga produksi yang menurun karena mungkin tidak sering melakukan pemberian ASI pada anaknya. Nah, kami kemudian melakukan kompilasi review terhadap berbagai macam studi yang ada di Indonesia, melihat dan mengelompokkan ada 4 pathway sebenarnya yang penting untuk seorang ibu sukses melakukan ASI eksklusif maupun continue atau melanjutkan ASI-nya.
yaitu maternal factor, infant factors, family dan environmental factors, dan juga healthcare facilities. Dari keseluruhan ini, kemudian kami compile melihat bagaimana pengaruh odds ratio terhadap masing-masing untuk bisa memberikan kesuksesan terhadap eksklusif breastfeeding tersebut. Ternyata memang faktor maternal dan faktor family dan environment itu sangat penting sekali. Contoh sangat penting di sini adalah having family support. Bagaimana seorang ayah sebagai seorang suami itu mensupport itu sangat penting sekali. Kemudian bagaimana good knowledge of breastfeeding. Jadi knowledge, pemberian pengetahuan, awareness seorang ibu, motivasi, dan tentunya adalah juga kita lihat di sini faktor-faktor yang berhubungan dengan facility. Tetapi fasilitas kesehatan itu sendiri studinya sangat sedikit di sini sehingga kami tidak bisa memberikan kesimpulan. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa memang hal-hal tersebut ini bisa menjadi yang dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Ya. Nah, itu adalah sekelumit tentang bagaimana ASI eksklusif, kemudian prevalensinya, dan juga tentunya masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian kita lihat perkembangan pengetahuan saat ini, begitu majunya tentang air susu, komposisi air susu ini. Kita tahu bahwa ASI telah memberikan complete nutrition, baik itu memberikan micronutrien untuk proteinnya, zat gizi makro, proteinnya, kemudian lemaknya, laktosnya, kemudian juga berbagai macam mikronutrien yang ada di dalamnya, berbagai macam vitamin, mineral yang dibutuhkan, dan memang pada waktu saat-saat tertentu terjadi penurunan, gitu ya. Kemudian juga kita lihat perkembangan terbaru ini ternyata human breast milk atau air susu ibu itu juga mengandung ratusan bioaktif komponen. Yang menarik saat ini misalnya studi-studi tentang lactoferrin, ya, itu banyak sekali dilakukan bagaimana komposisinya bisa mempengaruhi berbagai macam inflamasi, menurunkan inflamasi contohnya, atau terdapat adanya berbagai macam hal yang berhubungan dengan sitokain dan chemokine, ya, dan berbagai macam zat-zat imunitas lainnya, adanya growth factors dan juga oligosaccharide, dan semuanya ini adalah hal-hal yang sangat penting sekali yang penting untuk dilakukan studinya, dan tentunya akan memberikan suatu arahan yang lebih jauh tentang perkembangan biological system daripada human milk composition ini. Nah, satu yang menarik adalah bagaimana berbagai macam faktor bisa mempengaruhi human milk microbiota. Jadi di dalam breast milk itu sendiri telah ditemukan banyak sekali bakteri yang baik itu yang beneficial maupun yang dikatakan bahwa mungkin adalah bakteri yang sifatnya adalah opportunistic yang ada di dalam susu ibu itu sendiri. Walaupun kita lihat bahwa semuanya ini sangat tergantung dengan faktor-faktor yang ada pada ibunya, terutama status gizinya, kemudian juga bagaimana mode of delivery ketika dia melahirkan, kemudian juga berbagai macam antibiotik yang diberikan, dan tentunya pemberian suplementasi yang didapat oleh ibu, di samping dari faktor infant itu sendiri. Dan yang paling menarik adalah bagaimana komposisi gut microbiota atau bakteri usus pada ibu itu juga mempengaruhi sekali terhadap perkembangan dari milk microbiota atau kandungan komposisi bakteri yang beneficial pada air susu ibu. Nah, kita lihat di sini, dilihat dari kolostrum itu sendiri, bahwa kolostrum itu mengandung higher diversity dari microbiota. Jadi banyak studi yang menunjukkan kalau kita mempunyai banyak sekali keragaman mikrobiota dalam air susu ataupun dalam usus kita, berhubungan erat dengan berbagai macam outcome kesehatan. Artinya semakin beragam, semakin baik, dan juga mempengaruhi juga maturitas dari dari sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata tidak hanya pada kolostrum yang nanti kemudian akan terjadi penurunan, jadi ada bakteri Staphylococcus dan Streptococcus yang sangat dominan, tetapi diiringi juga dengan adanya dominasi berbagai macam filum-filum dari Actinobacter yang cukup beneficial. Nah, terlihat di sini ternyata anak yang eksklusif breastfeeding dengan anak yang mixed breastfeeding memiliki komposisi dari mikrobiota air susunya itu berbeda-beda, gitu ya. Terlihat juga bahwa eksklusif breastfeeding dan mixed feeding ini juga dipengaruhi oleh maternal nutritional status. Nah, kita lihat ternyata ibu yang overweight, obese,
dibandingkan ibu yang normal memiliki kandungan bifidobakterium yang lebih tinggi atau juga memiliki kandungan dari bakteri-bakteri seperti Staphylococcus dan Streptococcus lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang obes gitu. Jadi artinya memang maternal factor ini sangat mempengaruhi sekali breast milk microbiota. Nah, hal ini kemudian kami lakukan penelitian yang sifatnya long term, tapi saat ini mohon maaf kami belum bisa memberikan informasinya karena penelitiannya belum selesai. Kami melakukan modifikasi maternal diet menggunakan probiotics dan omega 3 serta melakukan berbagai macam edukasi healthy eating. Nah, salah satu yang kami bisa sampaikan bahwa maternal factors ini sangat berhubungan dengan maternal diet. Kita melakukan kompilasi dari berbagai macam studi. Di sini kami melakukan studi yang kami combine antara Indonesia dan Malaysia. Apa saja sih maternal diet yang penting dan ternyata lacking? Nah, kita lihat di sini bahwa baik ibu-ibu Indonesia dan Malaysia yang menyusui cenderung memiliki protein intake yang secara angka kecukupan gizi itu rendah. Gitu. Jadi kita lihat di sini studinya hanya ada beberapa studi yang menunjukkan kecukupan yang tinggi, tapi mostly menunjukkan bahwa protein intake ibu-ibu menyusui itu sangat rendah, ya bahkan dibandingkan dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita melakukan forest plot lanjutan terhadap nutrien-nutrien lain. Demikian juga dengan kalsium intake. Ini adalah salah satu nutrien yang sangat rendah sekali. Dilihat di sini bahwa sangat signifikan memiliki kalsium intake yang 1,86 SD lower ya dibandingkan dengan yang seharusnya dari angka kecukupan gizi. Nah, bagaimana dengan nutrien yang berhubungan dengan vitamin A, zat besi dan zinc? Sama, begitu juga kita lihat vitamin A. Ya, kita lihat di sini sangat rendah sekali, bahkan kurang lebih sama dengan kalsium. Jadi kurang lebih 1,62 standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan estimated average requirement. Mohon maaf, jadi IR-nya yang kita lihat pada vitamin A intake ini. Untuk zat besi dan zinc, kita juga melakukan kompilasi, tetapi memang kami tidak bisa menyimpulkan karena hasilnya masih 50-50. Tapi kalau kita lihat dari berbagai macam studi yang ada, bahwa iron intake itu dan zinc intake termasuk rendah pada ibu-ibu menyusui. Kalau kita lihat di sini masih terlihat memang di tengah-tengah, tapi namun demikian tetap saja terlihat bahwa iron dan zinc ini memang masih belum begitu optimum, sehingga memang perlu dilakukan lebih banyak studi dalam konteks ini. Nah, kemudian kami melakukan juga studi tentang dietary quality pada maternal. Ini adalah studi yang kami publish di PLOS ONE, salah satu jurnal ternama di dunia, baik dilihat dari maternal diet pada saat hamil maupun 3 tahun postpartum. Memang kami tidak melakukan pada saat laktasi, tapi terlihat bahwa secara keseluruhan, diet pada ibu hamil itu sendiri sudah secara dietary quality sudah sangat rendah. Jadi kalau kita mempunyai skor sekitar 100, dia berada di sekitar 40-an. Nah, kalau kita lihat pada di skor yang rendah itu sendiri, ibu hamil itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat dia sudah tidak hamil. Ya, jadi artinya konsentrasi kita pada ibu hamil itu jauh lebih besar dibandingkan pada saat ibu itu tidak hamil kembali. Namun demikian tetap saja diharapkan di sini adalah dalam penelitian ini higher dietary quality score untuk ibu hamil itu akan bisa berhubungan nanti dengan weight gain pada saat dia hamil dan juga akan berhubungan dengan sebenarnya juga berhubungan dengan nanti outcome anaknya, walaupun sini tidak menyampaikan tentang outcome anaknya, tapi dengan ini kita lihat bahwa dietary quality kita masih sangat rendah dan peningkatan dietary quality score itu akan sangat penting sekali untuk dilakukan. Ya, dietary quality ini berhubungan dengan misalnya indikator-indikator yang berhubungan dengan protein intake, kemudian juga zat-zat yang berhubungan dengan polyunsaturated fatty acid dan juga hal yang berhubungan dengan berbagai macam lemak serta kandungan-kandungan gula dan sebagainya. Ya. Nah, dari situ kemudian kami melihat bahwa sebenarnya sudah ada guidelines yang ada di Indonesia.
during lactation. Jadi untuk ASI ini pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dari Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes ya tahun 2014 dan setahu saya sudah diperbarui lagi tentang panduan ibu menyusui. Nah, kemudian dari sini kami terinspirasi membuat suatu modul yang kami tujukan khusus untuk ibu menyusui. Dan di sini kita lihat bahwa panduan isi piringku menunjukkan bahwa tambahan kebutuhan kalori selama menyusui pada 6 bulan pertama dan juga 6 bulan kedua. Dan tentunya kalau hal ini bisa dilakukan pada ibu, tentunya akan memberikan maternal diet dia pada saat laktasi lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu counseling tools yang kami buat di HNRC IMERI, dari Departemen Ilmu Gizi, pada proyek kami berjudul Brave dari support dari Grand Challenges Kanada. Panduan pola makan sehat selama masa menyusui. Saat ini sedang kami pilotkan pada 300 ibu yang ada di daerah Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan ke depan untuk para kader, kemudian juga para health professional lainnya. Nah, salah satu yang kita tegankan di sini tentunya pola hidup sehat dengan pola makan gizi seimbang. Terlihat memang pilar 1, pilar 2, 3, dan 4, semuanya adalah sama sebenarnya pada prinsipnya, mengkonsumsi pangan beraneka ragam, kemudian melakukan aktivitas fisik, membiasakan perilaku hidup sehat, dan mempertahankan dan memantau berat badan. Nah, ada yang spesifik di sana, menunjuk apa sebenarnya manfaat gizi seimbang untuk ibu menyusui. Nah, di dalam modul ini kami menekankan bahwa asupan bergizi seimbang mempengaruhi terhadap keberhasilan ASI eksklusif, juga akan mempengaruhi keseimbangan ibu melakukan berbagai macam aktivitas, serta juga akan memberikan kelebihan kalori, maksudnya memberikan keseimbangan kalori, dan juga akan membantu untuk meningkatkan imunitas dan juga kognitif pada anak. Nah, ada beberapa hal yang baik di sini. Itu contoh-contoh makanan-makanan. Nah, ini tentunya perlu dikembangkan ke depan. Contoh-contoh makanan yang diperlukan. Ini adalah contoh makanan selingan untuk bagaimana bisa memenuhi 330 kalori dan 20 gram protein. Nah, kita di sini memperkenalkan bubur kacang merah contohnya pada 6 bulan. Ada salad sayur, salad ayam, dan tentunya juga minuman-minuman lain yang penting untuk ibu. Kemudian pada 6 bulan kedua, ini sudah contoh makanan selingan, 400 kalori yang sehat, seperti gado-gado, bubur Manado, bubur kacang hijau, salad buah, dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini penting sekali untuk kita kembangkan, kan berhubungan sekali dengan budaya yang ada, local food yang ada untuk bisa memenuhi kalori dan protein yang diperlukan untuk ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian kami melihat juga bahwa banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Kami mencoba mengkompil beberapa studi yang memberikan berbagai macam suplementasi, baik itu dilakukan untuk meningkatkan misalnya multi-micronutrient supplementation pada waktu hamil, tetapi kemudian itu berdampak pada saat ibu menyusui. Kemudian juga kita tahu bahwa pemerintah memiliki suplementasi vitamin A, dan ada beberapa terobosan berupa probiotic supplementation. Kemudian juga adalah berbagai macam antioksidan dan berbagai vitamin yang berhubungan dengan vitamin B12, vitamin E, vitamin D, dan semuanya ini ternyata memberikan arahan pada perbaikan terhadap biomarker inflamasi terutama. Juga beberapa marker-marker seperti alpha-linoleic acid, konten yang meningkat, dan tentunya juga peningkatan status daripada vitamin B12, serta juga berbagai macam antioksidan lainnya seperti tocopherol. Nah, hal ini tentunya akan sangat merangsang untuk melihat apakah intervensi mana yang sangat efikasius. Ya. Kami kemudian melakukan studi yang sama, tapi lebih fokus pada kombinasi antara probiotik dan omega 3 yang diberikan pada saat hamil dan juga pada saat laktasi. Nah, bagaimana dengan tantangan ibu menyusui pada saat pandemi? Dari studi yang kami lakukan, ini kebetulan sedang under review, kita melihat bahwa banyak sekali challenges pada saat COVID pandemi ini. Tentunya yang pertama adalah insufficiency professional support, karena mereka juga terhalang banyak sekali, kalau UNICEF mengatakan terjadi disruption daripada health services di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya, sehingga support profesional kepada mereka juga berkurang. Kemudian tentunya social distancing untuk mereka bisa mendapatkan informasi lebih dan juga akses terhadap berbagai macam pelayanan juga berkurang, dan juga
hal-hal yang berhubungan aktivitas yang bisa meningkatkan support mereka terhadap menyusui juga berkurang. Dan tentunya safety dari breastfeeding. Nah, di sini kami menengok dari ibunya, apa yang mereka rasakan pada saat mereka hamil dan menyusui. Pada saat ini yang mereka rasakan, hampir 50% dari mereka merasakan bahwa mereka mengalami ketidaknyamanan memang dalam melakukan antenatal care visit maupun pada postnatal care visit, ya. Kemudian mereka juga mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi healthy food pada keluarganya sampai kurang hampir 40% pada saat pandemi ini. Yang menarik adalah untuk ibu yang memiliki suami yang edukasinya rendah, ternyata sangat berhubungan sekali dengan bagaimana mereka mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh healthcare system yang ada. Dan tentunya berarti lagi-lagi support dari suami dan keluarga sangat menentukan. Dan ibu yang ternyata sering sekali mengandung atau melahirkan memiliki rasa ketidaknyamanan untuk melakukan visit mereka terhadap antenatal care, dan juga terdapat banyak sekali disruption daripada aktivitas sosial mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita lihat bagaimana kita bisa mensupport ke depan, walaupun ada beberapa studi yang mengatakan justru pada saat pandemi ini, ada salah satu yang studi mengatakan bahwa ibu cenderung menyusui lebih, karena mereka juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga ASI ini bisa menjadi alternatif solusi yang baik. Tetapi studi itu masih sangat terbatas, ya. Nah, bagaimana policy yang ada di Indonesia? Kita lihat banyak sekali peraturan dan policy yang sudah dicanangkan. Kita sangat mengangkat topi untuk Indonesia dengan Kemenkes, peraturan Kemenkesnya untuk ASI eksklusif, kemudian juga bagaimana pengaturan tentang susu formula dan produk bayi lainnya, serta penyediaan fasilitas khusus menyusui untuk memerah ASI pada lokasi-lokasi yang ada di berbagai macam fasilitas yang ada di pabrik maupun di fasilitas pekerjaan. Dan WHO, UNICEF menegaskan untuk memprioritaskan layanan dan program untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI sebagai komponen kesehatan dan gizi yang amat penting dalam respon pandemi ini. Dan hal-hal lain tentunya berhubungan dengan konseling, peningkatan konseling, serta untuk bisa memberikan mengakhiri promosi untuk produk pengganti ASI. Nah, hal ini kita harapkan nanti bisa menjadi tools yang penting untuk ke depan. Nah, dari situ kemudian kami melakukan beberapa studi lebih lanjut untuk penelitian-penelitian yang kami lakukan, dan ini adalah salah satu komitmen kami karena kebetulan Human Nutrition Research Center dan juga program studi ilmu gizi yang ada di FKUI sangat concern sekali untuk meningkatkan berbagai macam status nutrisi pada ibu dan anak. Dan salah satu yang kita fokuskan adalah early life nutrition. Nah, dalam studi itu kami disebutkan adalah Brain Probiotic LC-PUVA. Kami melakukan banyak sekali penelitian yang berhubungan dengan ASI. Ya. Salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana pemberian probiotik dan omega-3 ini bisa dibarengkan dengan healthy eating, mempengaruhi tidak hanya pada status gizi ibunya, tapi juga mempengaruhi gut microbiota, serta mempengaruhi gut brain-nya. Jadi artinya mempengaruhi ususnya, tetapi juga akan mempengaruhi otaknya. Dan di sini kami melakukan assessment anak untuk melihat pengaruhnya pada kognitif, baik mulai dari ibu lagi hamil, kita melihat fetal brain-nya dengan menggunakan MRI, serta melihat perkembangan anaknya kognitif pada usia 4 bulan, 6 bulan, dan usia 1,5 tahun, dan akan kita ikuti ke depan tentunya sampai anak usia 3 tahun. Nah, salah satu yang kita temukan dalam penelitian ini memang belum semuanya selesai. Dari 300 ibu ini kami analisa 142 yang dilakukan di beberapa puskesmas di DKI Jakarta, 50%-nya ada di Jakarta Pusat dan 50%-nya di daerah-daerah lain. Ada 4 hal penting yang kita temukan berhubungan dengan ASI. Pertama adalah bahwa proporsi daripada ibu yang mengalami sesarian, ya, kita temukan hampir 50% ya dalam penelitian kami, dan ternyata mereka yang mendapat sesarian memang less untuk bisa melakukan inisiasi menyusui dini, ya. Dan itu tentunya kita lihat konsisten dengan banyak penelitian lainnya.
Yang kedua adalah ternyata ibu yang ditolong. Nah, ini mohon maaf, mungkin ini isunya sensitif, tapi apa yang kita temukan dalam penelitian ini, ternyata ibu yang ditolong oleh tenaga dibandingkan dengan bidan atau yang ditolong oleh dokter kandungan dan kebidanan, ternyata eksklusif breastfeeding-nya atau inisiasi menyusunya justru lebih rendah dibandingkan dengan yang ditolong oleh bidan. Ya, tentunya ini bisa saja ibu yang di sana memang ibu yang sudah mengalami berbagai macam komplikasi, sehingga tidak bisa dilakukan secepatnya dan memang mengalami berbagai macam hal yang dan ada hal-hal lain yang perlu kita lihat ada apa sebenarnya dengan sistem kesehatan kita ini. Yang ketiga adalah ibu yang ternyata yang melahirkan di fasilitas kesehatan publik, ya, memiliki kesempatan untuk eksklusif breastfeeding dan inisiasi menyusui sejak dini itu lebih baik dibandingkan ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan swasta. Dan yang terakhir kita temukan bahwa ibu yang mengalami komplikasi memiliki hal yang berhubungan dengan kesempatan untuk early initiation breastfeeding dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi. Dan tentunya ini mungkin berhubungan dengan attention yang lebih pada ibu tersebut. Nah, selanjutnya di sini kami melihat lagi secara survival dan dilihat bahwa kami mengikuti anak ini dari mulai lahir sampai dengan usia 6 bulan, dan kita ikuti terlihat bahwa 23% daripada ibu melakukan eksklusif breastfeeding itu sudah bahkan terjadi pada 1 bulan pertama. Dan walaupun syukur alhamdulillah seperti halnya juga angka nasional, kurang lebih 46% ibu bisa berhasil untuk eksklusif breastfeeding. Jadi di Jakarta ini jauh lebih tinggi memang dengan daerah-daerah lain. Ya, tentunya kita harapkan ini akan terus bisa diperhatikan ke depan, terutama untuk pemerintah DKI Jakarta. Dan kemudian kita lihat kembali bahwa dilihat bagaimana resikonya ketika dia tidak mendapatkan inisiasi breastfeeding dari awal. Ternyata kalau anak itu tidak mendapatkan inisiasi menyusui sejak dini dari awal, resiko untuk mengalami eksklusif breastfeeding itu 2 kali lipat dibandingkan dengan anak yang mendapatkan inisiasi dari breastfeeding. Dan tentunya di sini juga kita lihat bahwa adanya peningkatan, adanya tren bahwa semakin meningkat umur anak, semakin meningkat terjadinya pemberian susu formula, dan juga semakin meningkat anak, semakin berkurangnya eksklusif breastfeeding. Ya. Mungkin slide saya tinggal berapa lagi. Di sini juga kita melihat bahwa eksklusif breastfeeding pada ibu ya sudah mulai berkurang kalau kita bandingkan. Jadi kalau misalnya dia melakukan eksklusif breastfeeding, di ibu yang melakukan eksklusif breastfeeding dengan baik, ya, mereka akan punya kesempatan untuk turun berat badannya lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang memberikan mixed feeding. Nah, ini adalah tentunya kabar gembira untuk para ibu dan sejalan dengan berbagai macam pengetahuan yang kita ketahui bahwa memang ternyata breastfeeding ini sangat berpengaruh pada status ibu itu juga, terutama untuk menurunkan resiko terhadap kegemukan. Jadi ternyata ibu yang melakukan eksklusif breastfeeding mempunyai penurunan berat badan yang lebih baik dibandingkan, lebih cepat dibandingkan ibu yang tidak melakukan eksklusif breastfeeding. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dari penelitian-penelitian yang ada. Mudah-mudahan kami bisa menyuguhkan kembali hasil-hasil penelitian kami yang berhubungan dengan intervensi dari pemberian probiotik dan omega 3 serta intervensi-intervensi edukasi lainnya. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan dan mungkin ini bisa menjadi take home message. Yang pertama tentunya dalam mendukung, mensupport dan juga meningkatkan dukungan kita terhadap pemberian ASI, kita perlu juga memberikan fokus kuat pada eksklusif breastfeeding. Jadi kita lihat bahwa pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara low middle income country lainnya. Pemberian ASI eksklusif ini tentunya berkaitan dengan pengetahuan ibu, dukungan lingkungan, fasilitas, dan implementasi regulasi yang ada. Kita lihat dari bahwa selain maternal faktor, juga faktor-faktor yang berhubungan dengan environment, terutama pada family support.
Yang ketiga adalah pola makan dan status gizi ibu merupakan faktor yang sangat penting untuk kualitas ASI. Dan komposisi ASI dan mikrobiota ASI mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kita lihat dari berbagai macam studi yang ada, baik untuk pemberian dari si eksklusif itu sendiri, ataupun pemberian berbagai macam suplementasi yang berhubungan dengan peningkatan mikrobiota usus, ternyata mempengaruhi pada berbagai macam marker-marker peradangan atau inflamasi dan meningkatkan berbagai macam marker pada sistem kekebalan tubuh. Studi ibu laktasi ternyata sangat terbatas. Jadi dari kompilasi review yang kita temukan tadi, kami mengalami kesulitan sebenarnya untuk bisa mengkompilasi, walaupun kemudian ada beberapa studi yang kita bisa lihat. Terutama studi yang dilakukan di masa pandemi. Sehingga penelitian diperlukan untuk membantu memecahkan masalah fokus pada ibu menyusui ini. Dan tentunya program intervensi gizi saat pandemi dan juga seterusnya pada ibu laktasi dan dukungan pemberian ASI harus memasukkan modul-modul edukasi dan menggunakan teknologi yang inovatif, baik itu menggunakan aplikasi, menggunakan perangkat-perangkat device sosial media dan sebagainya untuk dapat mendorongnya. Dan tentunya kita lihat bahwa pelatihan berkualitas bersertifikasi bagi para konselor laktasi, baik itu di tingkat lini masyarakat maupun di tingkat layanan kesehatan, perlu dimulai selama kehamilan, bahkan mungkin saat anak itu masih remaja, bahwa keluarga bapak dan ibunya atau calon-calon ibu bapaknya masih remaja sudah diberikan informasi tentang ini dengan dukungan intensif ya, kalau mereka yang sudah melahirkan pada bulan pertama menyusui, dan mendorong untuk mencapai ASI eksklusif di kalangan ibu itu lebih cepat di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan dapat berguna dan mudah-mudahan hasil penelitian kami bisa membantu untuk memberikan pencerahan ke depan, melengkapi data-data yang ada di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.